Oke, jadi selamat pagi, siang, sore, malam, teman-teman. Kenalin lagi, nama gue Ronald Green dari Telkom 19 akan mencoba untuk membahas diktat UAS Unpack tahun 2020. Nah, jadi yang akan gue bahas adalah part pertama, mungkin bisa dibilang ya. Part 2 akan dilanjutkan oleh teman gue. Jadi soal yang pertama itu adalah kita harus membuktikan stok teorem untuk keliling C, mana C itu adalah lingkaran pada bidang XY dengan jari-jari 1 yang berpusat di titik 0,0. Nah, lintasan C-nya ini dapat ditulis dalam koordinat polar X, dia itu adalah cos theta, Y itu Y sin theta. Dengan Z0 dan T-nya itu adalah 0 sampai 2. Ini adalah kesalahan, harusnya 2pi ya, bukan 2 ohm. Oke, jadi pertama-tama kita membuktikan dulu. Tadi kan kita diminta untuk membuktikan teorema teorema Stokes. Kalau misalnya kita tahu, teorema Stokes kan seperti ini. Jadi integral tertutup dari C, ADR, atau bisa juga kita bentuk double integral S, double integral surface, dari curl A didotkan dengan N ds. Nah, lalu yang kita tanya cara membuktikan Stokes theorem. Untuk cara membuktikannya, pertama kita uji dulu dengan integral garis. Kita menguji persamaan ini dengan integral garis. Integral garis kan rumusnya dari integral tertutup ADR. Lalu kita masukin aja nih di A-nya itu kan berarti ada 2x min y dx, lalu ada min yz kuadrat dy, dan juga ada min z kuadrat zdz. Lalu dengan mengubah batasnya jadi 0 sampai 2pi dan juga mengubah dari kartesian jadi polar, didapatkan ini tuh dapat diubah menjadi 2 cos theta min sin theta dikalikan min sin theta dt. Lalu ketika diintegralkan, maka akan dihasilkan hasil itu pi. Lalu yang kedua, kita dapat mengujinya dengan menggunakan Stokes theorem. Seperti yang dikatakan itu adalah Stokes theorem itu kan curl dari dot n. Jadi pertama kita mencari curl A dulu. Karena curl A berarti kan kita mirip-mirip dengan men-cross-vektorkan antara A ini dengan dx, dy, dan juga dz. Untuk yang I itu kan berarti yang ini dikali ini dikurang ini kali ini. Dapatkan hasilnya ketika turunkan ini kan ya min y kuadrat z terhadap y jadinya kan min 2yz. Begitu juga dengan ini terhadap z jadinya 2yzi, lalu minus, ini harusnya minus antara ini kali ini karena kalau nggak ada x jadi 0, yang ini karena nggak ada z jadi 0 min 0. Lalu yang k itu adalah ini kali ini, minus ini kali ini kali ini karena nggak ada x jadinya 0, sedangkan yang ini ke sini karena ada min y jadinya minus jadinya plus 1k. Nah, karena di sini juga minus 2yz tambah 2yz, maka hasil 0 juga 0, maka yang tersisa itu adalah 1k, atau bisa juga disebut dengan k. Nah, untuk mencari n-nya itu, pertama kita dikasih bahwa vektor norma itu adalah 2xi tambah 2yj tambah 2zk. Lalu karena dia vektor satuan, maka vektor norma itu dibagi dengan panjang dia sendiri. Panjang ini kan kalau misalnya kita rumus panjangnya berarti kan akar dari 2x kuadrat tambah 2y kuadrat tambah 2z kuadrat. Atau bisa juga ditulis dengan 4 dalam kurung x kuadrat tambah y kuadrat tambah z kuadrat. Lalu ketika dibagi maka hasil itu adalah xi tambah y tambah 2zk. Nah, ketika didotkan, karena rumus Stokes itu adalah kalau didot dengan n, maka k ini didotkan dengan ini. Karena hanya tersedia k dan di sini k adalah z, maka hasilnya adalah z. Lalu kita masukkan kembali ke Stokes theorem, di mana Stokes theorem itu adalah kan curl A dot n, di mana kita dapat z ds. Nah, ds ini dapat kita ubah
menjadi dx dy per n.k. N.k juga tadi kan sudah dapat. Kalau dia itu adalah z. Jadi z dapat dicoret, dapat diintegralkan antara 1 dari r menuju 1 dx dy. Yang didapatkan hasil itu adalah pi dikali dengan r kuadrat. Karena r itu 1, maka didapatkan bahwa hasil itu adalah pi. Lalu terbukti karena tadi kita juga dapat dari integralis adalah pi dan juga dari Stokes teorem pi, maka terbukti Stokes teorem itu sama dengan menggunakan kita integral garis. Lalu soal nomor 2 itu jika Z1 sama dengan 4 min 5i dan Z2 itu adalah 2 plus 3i, maka kita untuk menentukan antara Z1 komplement Z2 per Z1 dalam bentuk X tambah Y, dan juga Z1 min Z2 per Z2 min Z1 juga dalam bentuk Y. Nah, pertama-tama kita tahu kalau Z1 itu 4 min 5i, lalu Z2 itu adalah 2 plus 3i, maka Z1 komplement itu adalah 4 plus 5i. Lalu untuk menentukan Z1, Z2 per Z1, kita dapat menggunakan cara mengkalikan bilangan kompleks. Nah, jadi untuk cara mengkalikan bilangan kompleks itu dapat dilihat jika ada Z dot W, di mana Z itu adalah X plus YI, sedangkan Y itu adalah U plus VI, maka dapat juga digunakan persamaan Z dot W itu adalah XU min YV tambah XV plus YU. Begitu juga dengan division, dapat lihat di sini WZ, di mana W-nya itu adalah U plus VI, dan juga Z itu adalah X plus YI, maka didapatkan rumus untuk pembagian itu adalah 1 per X kuadrat tambah Y kuadrat kurung UX tambah VY tambah Vx min UYI. Nah, oleh karena itu dengan mengimplementasikan rumus tersebut didapatkan hasil 53i min 138 per 41. Namun karena kita diminta dalam bentuknya X plus Y, maka tinggal kita ubah aja ini di depan. Jadi minus 138 per 41 ditambah 53 per 41. Nah, lalu yang kedua itu kan kita diminta untuk Z1 min Z2 per Z2 min Z1. Nah, untuk ini, maka tadi kan Z itu kan 4 min 5i dikurang dengan min 2 plus 3i. Lalu Z2-nya 2 plus 3i minus 4 min 5i. Nah, untuk pertambahan kurangan itu seperti biasa saja. Untuk yang realnya ditambahkan dengan real, yang imaginary ditambahkan dengan imaginary. Gitu juga dengan pengurangan, yang real dikurangkan dengan real, dan yang imaginary dikurangkan dengan imaginary. Oleh karena itu ini tinggal kalau dikurangkan berarti 4 min 2 jadi 2, minus 5 minus 3 jadi minus 8i, lalu juga yang bawahnya 2 min 4 jadinya minus 2 tambah 3 minus 5 jadi plus 8. Nanti kalau misalnya kita keluarkan minusnya jadinya 2 minus 8i 2 minus 8i per minus 2 minus 8i dapat dicoret jadinya minus 1. Lalu untuk yang soal nomor 3 itu bila diketahui fungsi dengan faktor f yang dimana itu adalah yz, 2zx, xy dengan lintasan c-nya itu berupa lingkaran yang memiliki persamaan x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 9 yang memiliki arah berlawanan dengan arah jarum jam, berarti dia sesuai dengan sudut ya, kan kalau misalnya jarum jam kayak gini, kalau sudut kan berarti kan 0 ya kayak gini. Maka kita diminta untuk evaluasi integralnya. Nah, kayaknya kita tahu f itu adalah yz, 2zx sama xy. Lalu juga
untuk lintasan itu adalah x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan 9. Lalu kita tanya integral garisnya. Maka pertama kita dapat mengganti dulu xy-nya itu dari kartesian menjadi polar. Untuk cara mengganti xy dari kartesian menjadi polar, untuk x itu menjadi r cos theta, sedangkan y itu adalah r sin theta, di mana r itu adalah jari-jari lingkaran. Nah, kita tahu kalau misalnya di sini tuh jari-jari lingkaran itu adalah 3, karena kan persamaan lingkaran itu kan x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan r kuadrat. R kuadrat sama dengan 9, maka R itu adalah 3. Oleh karena itu, tinggal kita masukin X itu sama dengan R cos theta, jadinya 3 cos theta. Y itu adalah R sin theta, jadi 3 sin theta dengan Z itu 0. Lalu tinggal kita turunin, 3 cos theta turun jadi minus 3 sin theta. 3 sin theta turun jadi 3 cos theta, dan 0 turun jadi 0. Dengan T itu adalah sudut yang dihitung dari semua positif, yang batas pengintegralnya itu adalah dari 0 sampai 2pi. Lalu kita bisa masukin nilai-nilai ini tuh ke dalam persamaan integral garis. Di mana persamaan integral garis itu adalah integral C FDR. Lalu kita dapat ubah batasi dari 0 sampai 2pi dengan F itu YZ. YZI tambah 2 ZXY, lalu XYK didotkan dengan DR itu kita ubah menjadi dalam bentuk DX, DY, DZ, IJK. Nanti tinggal kita masukin aja nih YZDX, 2ZDY, 2ZXDY, XYDZ. Lalu kita masukin bentuk polarnya. Jadi 0 sampai 2pi, minus 3 sin T, 0, lalu dikalikan minus 3 sin T, lalu plus 2 kali 0, 3 cos T, dikali 3 cos T juga, lalu 3 cos T, kali 3 sin T kali 0. Maka didapatkan hasil itu dari 0 sampai 2pi, 0 plus 0 plus 0. Ini kebetulan aja karena ada 0, maka juga hasil dari integral itu juga adalah 0. Oke, itu aja sekian mungkin. Untuk part kedua akan dijelaskan oleh teman saya, Diandra Setia Putri. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.